Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana palanta. Kita bersobok balik di malam kini. Rami dun sana malam kini mah biasa empek paling banyaknya. Wah. Kini kami. Ini ada 10 orang banyak. Ya kini kita kalau biasa kita berlokasi di restoran Zakaria. Dan kini malam kini mungkin insyaallah selanjutnya kita punya studio baru di Tampe kediaman bukan kediaman ya di kantor Haji Tasril. Malam kini kita menghadirkan Ustadz Pak banyak mah. Kau dan sebelah bukan Ustadz Pak nak, sebelah suap bukan Ustadz dan sebelah Kida Ustadz dan sebelah tengah Ustadz satu. Kau Ustadz, kalau ikut Ustanos. Orang Palanta. Iya, orang Palanta. Dan pertama di sebelah Kida dan pakai kopiah kan. Orang Palanta pakai kopiah aja ya. Ya. Kopi itu, kopiah. Pasamu. Ajo Henry. Nah, ya Jo dia orang mana? Nah, dia piaman dia tuh. Sudah tuh Ustadz kita pula Suwardi Caniago. Mantap. Ikut nama kopiah. Kok kopiah model aku Turki. Pada Turki. Udah Ruslizan Arif. Nah, kalau nan samalah Kida boko ndak sing. Ndak perlu diperkenalkan. Ndak terkenal. Iya, aja juga kan. Apa? Lah terkenal saantero uang wak. Ko kakanda kita Haji Amir Rusdi Jamal. Nan sebelah suamo iko tuan rumah Haji Tasril. Terima kasih tadi sate lah tuh. Tapi dugiannya dulu nih. Sudah itu ada Bung Abdul Hakim Bung Tanjuang. Nan di apa janggi sekitar itu agak post kok malam kini Abu Arab kan agak angin sekali perdebatannya karena nampaknya ada apa namanya kubu-kubu Tunggu di Satria. Bung Hendra Wisman ya. Oke, kita mulai saja ya. Suhu kini kok semakin angin kalau kita baca di grup terutama grup IKSB ataupun di grup-grup emak saja itu ribuan sih saja ya. Seolah-olah dunia aku berakhir hanya karena ada pemilu. Aku ada cek lah itu. Tiba lo nggak cek lah. Orang kayak gitu tuh. Kau nggak kita kok? Mas ada masuk aku. Jadi beli apa? Nak nampak di kamera kah? Sikau boleh. Iya tuh, pas tuh. Lepas. Nah, jadi di angin koko sengaja kita kumpulan di podcast kita kaliko. Bukan angin sudah. Kono angin sebenarnya, tapi mudah-mudahan ada yang mendinginkan. Makanya harus ada penawarnya. Nah, judul dan tema kita malam kini adalah si tawa si dingin. Bentuk kejual, guys tawa si dingin. Kok bahasa lama dah. Ini kenal. Kalau nanggadang si kau tak tahu tawa si dingin. Dah, udah yang tua tawa si dingin dah. Karena mau tanya kan ada Ruslizan Arif, anda ngerti dah setawasi dingin dah dah. Ndak tahu dah. Itu malah dijawab dari anggur lah beda terus dingin. Kita tanya lo ke apa? Komandan gitu Pak. Le tahu kan dah setawasi dingin dah. Nyo ada tambahannya tuh. Nyampe. Ada si tawa si dingin si kumpai cikarau. Itu be ange dingin berarti. Lah tawa lah dingin lah sana hati kau biasanya hati kau. Iya. Nah itu mampu kalau di kampung bo di piaman mau ampe si tawa si dingin si kumpai si kau. Allah tawa lah dingin lah senang hati kau. Itu judulnya. Itu sebenarnya ube nanti keluar oleh Departemen Kesehatan tapi tidak ada dokter ya dok. Nah bagi kira tuh. Ube dikeluarkan di Departemen Kesehatan. Anda pakai dokter ya. Tapi ampuh. Nah mudah-mudahan. Itu nasi tawa si dingin. Mudah-mudahan otak kita gini. Kau bisa jadi ube lah. Kakak itu.
Bisa patenan enggak? Hah? Bisa patenan. Bisa Dipatenkan. Ube enggak pakai resep. Ube enggak pakai resep. Ube pakai kiro-kiro. Nah, kira-kira. Oke, kini kok ada beberapa caleg nah hadir di kita. Kita langsung sih kok. Langsung saja. Langsung. Oh iya. Ada dua ya? Dua hadir dah. Caleg. CU Dua. Berdua. Terus Caleg kan udah. Caleg dari partai apa? PKS. Oh PKS. Pantas lo menjangkui. Oh dua tak boleh sebelah sana no. Nah, ada kita amin aja ke dulu. Amin kan. Nah, petang lo kawan, Mak. Dan sebelah, Petang lo kawan. oh ini mantan kawan. Demokrat. KS petang ya. Kita bisa. Tapi Pak Rusi dalam itu punya amin kan. Salah kan? Inilah lari Demokrat hari ini. Nah, kini kita apa loh? Kalau kita lihat suasana nang kini kayak heboh. Bahkan orang lah berhenti berdoa gini. Takui. Aku kita ambil tinjauan kita loh secara umum. Apakah pemilu itu adalah sebuah berkah ataukah membuat kita cilako? Makan kita mengaminkan sila takui gitu gini. Ya. Coba Sebenarnya pesta. coba dah kayak kemik Itu kan pesta. ya. Jadi itu nikmati saja saat pesta sekali 5 tahun kan. Kita nikmati saja. Itu nikmati memang. Tapi kalau momen itu yang akan dinikmati mungkin 5 tahun yang akan datang loh. Iya. Itu kesana. Kalau Iko dua tokoh gitu, kalau PKS pastinya rajin Pak Amin ini. Kalian. Wah, kalau Demokrat buat khawatir. Nah, separuh lah. Hah? Separuh amin. Separuh ya. Tetap Coba. dua. Ada juga yang amin tetap amin. Iya kan? Iya. Hanya kadang-kadang orang tuh ambil kurator saya. Ya. Tapi kalau Ambo alun Demokrat tuh bergabung ke Anies, Ambo lah. Amin. Ketua DPW di sana Anies. Iya. Kan? Ah. Tapi karena apa partai berubah ya, Ambo berjalan di tampek saya dulu, tapi perjuangan tetap. Karena itu. Iya. Lo kan Ambo caleg. Wah. Gitu ya. Jadi memang unik ya kini kalau apa namanya orang-orang yang maju di legislatif hatinya kama tapi harus melakukan apa nang kama oleh. Kini ada pengalaman dari Pak Hendra. Pak Hendra aku orang paling kuat berjuang nampak dah. Pandangan-pandangannya kalau nggak bertentang setiap karya itu. Kita mencari suasana kebatinan kita pada saat kau tanggal 4 balik ya? Iya. Tanggal 4 balik. Kebatinan kita orang awal terutama kah? Anjar deh kan orang Padang itu jadi dulu. Hmm. Jadi ibaratnya secara pemikiran orang Padang itu lebih pintar lah daripada suku-suku lain, bukan untuk merendahkan suku lain dah. Karena secara emosionalnya memang ya bagaimana usaha kita ada pesan di sarat dan sandikan kitabullah memang itulah dipaci dan orang Padang termasuk Ambo walaupun Ambo wakil ketua DP Golkar di Kuburaya, Ambo tetap kokoh dukung Anies. Itu tidak bisa bukan karena gila cintanya, enggak, memang itu dari hati nurani yang paling dalam mengatakan bahwa Anies itu memang lebih baik untuk memimpin Indonesia ini. Contoh apa yang telah kita rasakan saat pimpinan Jokowi ini sangat banyak yang menyakitkan masyarakat, terutama di daerah kita Sumatera Barat, daerah Riau, masuk Rempang, masuk daerah Bangis, daerah kampung kelahiran saya itu sudah dijual sama Jokowi lebih besar, lebih luas dari Rempang. Itu yang kita rasakan. Dan kemarin ada tambang besi di kampung juga demikian. Mayoritas pekerja ini banyak orang Cina, didatangi pakai kontainer. Itu kemarin hampir dibakar sama orang-orang yang Bangis, lari kan. Dan sekarang tinggal 20 ribu Cina. Itulah. Jadi makanya saya tidak heran masih ada dusana-dusana itu yang masih kokoh mendukung Prabowo dan Gibran ini. Walaupun kita punya hak dan dilindungi undang-undang, tapi secara batin, secara keilmuan atau segala macam itu tidak ada alasan kita mendukung mereka.
Jadi kalau ndak milih Prabowo, ndak boleh Gibran, boleh si siapa Ganjar. Harus amin. Maaf. Itu kalau orang cerdas insya Allah pilihan. Kalau bahasa kasarnya gitu. Iko kan nak kampanye ya. Iko kan kita mendengar pendapat masing-masing lah. Pendapat pribadi. Pendapat Orang pribadi. cerdas tuh minum tolak angin. Tapi berdasarkan survei, survei yang artinya yang sudah dilakukan. Memang yang berpendidikan SMP ke atas itu akan pilih Anies. Betul. Tetapi kalau yang pendidikan katakan yang SMP ke bawah tetap Prabowo dan Ganjar. Ya. Itu survei. Artinya angka survei itu tidak bisa ditolak. Angka survei bisa ditolak dengan survei berikutnya. Jadi kalau untuk ini survei yang dilakukan Saifullah Fatah itu tetap Anies adalah pemilih, artinya yang berpendidikan SMP ke atas. Jadi artinya ini bukan kampanye, tetapi memang sih kalau orang Padang itu nampaknya sih 90% Anies, 90%. Tapi kalau pendapat saya pula, kan boleh kita pendapat kan? Iya. Kalau bagi orang mencari menoleh ke belakang, coba. Ditoleh ke belakang tahun 2004 balik, tahun 2009 balik ya. Itu kan orang menggadang-gadangkan Prabowo. Seolah-olah negara itu kalau perlu dipimpin Prabowo, mungkin ada perubahan. Loh. Kemudian dipimpin oleh Jokowi. Yang paling anehnya kok Prabowo sekarang melekat ke Jokowi, ada apa? Nah, terus selama negara ini dipegang oleh Jokowi, memang masalahnya apa? Kalau pada saat itu dipegang oleh Prabowo, ya belum tentu juga Sumatera Barat itu akan mekar, belum tentu. Contoh sekarang orang anti, ada anti dengan Prabowo. Nah ini bukan saya membela Prabowo, saya juga belum tentu milihnya, gitu. Cuman ini kita berpikir secara logika tentang negara kita. Pada saat itu saya sendiri berpikir kalau umpamanya negara ini dipimpin oleh seorang Joko Widodo pada saat itu apa kejadiannya? Nah, apabila negara ini dipimpin oleh seorang Prabowo, menurut pendapat saya pada saat itu, negara ini akan mekar, kita ini akan sukses, akan berkembang, dan seterusnya. Mungkin barangkali utang negara makin berkurang, dan seterusnya. Ternyata periode kedua setelah dia kalah lagi dari Pilpres tahun 2019, loh kok merapat ke Ajokawi, ada apa? Gitu. Nah, terus pada saat itu apa pikiran orang Minang, orang Padang yang 85% memilih Prabowo? Nah, kita tidak melihat realita saja, yang kita lihat ini realita. Apa pikiran Anda seorang Minang pada saat itu memilih Prabowo? Mungkin dia tak belum. Nah, itulah cerita. Ini tidak terkecuali nantarang, ini realita. Ini sebuah realita. Nah, saking fanatiknya orang Minang pada saat itu, satu-satunya di provinsi yang ada di Indonesia, cuman di Sumatera Barat yang Prabowo menang 80. 83%. 80 Lebih Aceh sama. Aceh juga. Nah, pertanyaan saya seperti itu. Nah, sekarang kan kita berandai-andai, kita pilih Anies. Mungkin barangkali ditanya hati nurani saya juga seperti itu. Kan saya buka sebenarnya kan tidak boleh, nah rahasia. Tapi juga seperti itu. Cuman yang saya pikirkan, andai kata kalau Anies bukan presiden Prabowo, terus bagaimana? Apa masalahnya? Kalau menurut saya, yang saya juga tetap jual nasi loh. Nggak begitulah adanya. Cuman kan kita boleh saja seperti sekarang ini, makanya situasi dingin, apa namanya? Judul podcast kita nih hari ini nih, situasi dingin pas panah. Adonan nange, adonan mendinginan. Nah, begitu. Sehingga suatu ketika tidak tegang. Kalau saya melihat argumentasi antara Abdul Hakim Tanjung dengan Syarif Ahmad Jojo Sarip, itu menurut saya itulah dicabiak dan dikecil dengan piaman. Cabiak pulau yang bercakap pesan buat jopa yuk ada pundangkang kuali di dapur. Cabiak pulau yang cancangnya tidak putih dah sudah tu jom main kowa. Baru awak lah ibu, itu nan sebenarnya. Itu nan cukup, itu nan situasi dingin kalau mau tahu. Ya. Jadi boleh saja kita silakan. Itu pendapat ambo. Ya. Nah, gini. Andaikan mana andaikan. Silakan Mas. Kan ada Biar berlah. calegnya. Ini duit
Aneh itu jaga. Cabui sih ya dia. Sumber iko aja. Nah, jauh-jauh aja letak ya. Nah. Jadi menyikapi tadi ya. Nah. Tawa sedingin sekumpai sikau. Tawa lagi. Apa tadi itu? Alamba lah dingin. Nah, laksana kau gitu kan. Tahu. Artinya risiko moderator itu, koordinator dari acara itu sangat tepat menjadi judul yang dalam substansi itu. Karena di situ ada dua hal yang harus kita sikapi dengan secara bijak. Yang pertama, kita menjaga situasional kondisi masyarakat awak yang ada di Kalimantan Barat, yang mana kita kan bercampur dengan lingkungan-lingkungan yang lain. Artinya walaupun di dalam hati kita masing-masing oleh orang moderat seperti yang sudah dikatakan tadi, ya kita amini saja, kan? Jadi aku menilainya seperti itu tuh. Kita juga harus menyenangkan hati orang lain, gitu kan, menyenangkan hati orang lain supaya kita tidak bagadi dua ulah alek nanti nih gua, gitu. Ya gitu kan ya. Sebab kita tidak bagadi dua harus bisa menyikapi dengan cara yang bijak. Gitu kan. Nah, memang kalau kita baca situasional pemilu untuk kali ini kok memang agak sedikit istimewa ya, agak sedikit istimewa dalam arti kata di situ kita bisa melihat perilaku daripada ya, yang mempunyai hajat kepentingan yang seperti kata Pak Ketua tadi, si Anurnya jadi presiden dan namun tetap validasinya. Nah, itu harus kita terjemahkan. Jangan sampai gara-gara kepentingan sekelompok orang yang ada di belakang itu kita tak bawa satu kayak gitu kan, tergerus oleh hal-hal kepentingan itu. Nah, sebab kini kan sangat trendy sekali, bahwasanya adanya istilahnya pelanggaran etika. Pelanggaran di situ kan ada istilah pemaksaan kehendak. Padahal kini kok yang namanya ajang pemilu ya adalah untuk mengajak masyarakat itu, ya kan, personal masyarakat itu agar paham secara konkret bahwa kita masyarakat ini adalah raja dari mereka itu adalah pelayan kita, gitu. Nah, itu haknya seperti itu. Nah, kini hak konstitusional itu kita kembalikan kepada rakyat untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi pengelola ini, gitu, sebagai pelayan kita ke depan. Nah, ini kan dibulak-balik situasionalnya. Nah, kira gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada pembicaraan ini ya nandingin dan aku bisa kita cerahkan sedemikian rupa. Walaupun saya ini pendukung, ya perlu diaminkan saja lah, kira begitu. Terima kasih. Ya, kalau kita mencari tadi pandangan kawan-kawan ada yang menganggap bahwa Anies adalah solusi untuk Indonesia. Tapi ada di pihak yang lain yang barangkali lebih realistis mengatakan siapapun presidennya, yang kita akan begiko aja kok pengaruh gitu. Oke, kita perdebatan presiden kok barek untuk kita. Tapi mau pakai seketek lagi, mau pakai lah. Banyak dari dusun kita ada yang di kubu seberang, ada di kubu sebelah. Tapi mereka kemudian ingin menampilkan diri mereka, jati diri mereka, dan kemudian memperkenalkan diri mereka kepada orang awam. Apakah orang awam melihat atribut dari keseberangan tadi itu, seberang tadi, atau mencari lebih figur? Kini kan misal ada contoh dua kok. Nanti di kubu 01, nanti di kubu 02, 03, dan 4 ya. Tapi secara kalau kita lihat misi untuk menjadi legislatif itu apakah berpengaruh kalau dicari sampai kini, atau mungkin pandangan kita apakah akan berpengaruh karena misalnya Ajo Bajo kan? Iya. Sekampung kok, Bang. Kota Pacil ya. Kota Aceh. Nah, ya. Jadi Suardi dari PKS berarti 01, Demokrat 02. Berpengaruh enggak kepada pencalekan awak tuh? Silakan.
pasti penjara kita melengkung ada sekitar lebih hangat kata setawa sedingin. Ya. Kok nyoba namanya taruh dalam jarak dalam tempat kekenyang tu. InsyaAllah dia dingin tu. Awak tu dalam jarak yang jadi pendingin tu. Iya. Jadi kalau bangkit bicara nan tadi dikatakan bahawa dari 2004 balik awak mati-matian memperjuangkan Prabowo kan. Tentu ada alasan juga. Ya. Bagi itu kok orang Minang kok lah jadi sandi sandi syarat sandi kita mulai. Ada sandi syarat sandi kita mulai. Di maka kita kaji, di maka kita kapai, tentu Islam tak lebih dari awal. Ya. Ya, karena kalau namanya orang Minang tu tak ada orang lain kan, pasti Islam lah kan. Nah, baru kita menyampaikan kesinan ke Prabowo, saya tak ada lain tu. Saya nak maju 2014 duanya. Ya kan? Nan kadi atun orang ke dulu PDI ada jalan Jokowi kan. Kalau Prabowo kan lah dukung Jokowi PKS. Ya. Sering kan. Mengapa kita bareng kita mengikuti ijtima ulama dia. Karena kita besar di syarat-syarat kali kita Allah, maka kita selaku orang awam mungkin orang belum pandai benar agama kita orang tu mengikut lagi mama awak, mengikutlah ulama awak. Mana diarahkannya itulah yang dijadikan pegangan awak. Salah pun lagi terus sedar oleh ulama. Ya. Itu yang penting kita kaji dan kita panati. Ya, boleh kita panati, cuma jangan panati mesubek dado itu kok. Kalau kata Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6 itu dah jelaskan kita. Khatamu qulubihim wa ala sabihim wa ala absarihim ditutup wa ala azabun. Jadi ditutup itu hati itu. Kalau kita dah ditutup itu hati, nak ngomong apa pun orang tak ada dengar. Seperti disampaikan juga dalam Quran Al-An'am ayat 111, di situ Allah menyampaikan, seandainya kata Allah, aku turunkan malaikat, aku turunkan nabi, aku hidupkan lagi nabi itu, ngasih tahu dia bahawa itu salah, tak percaya dia. Nah itu kalau dah ditutup itu hati kita. Jadi makanya janganlah sampai kita hati kita tertutup dengan fanatik buta namanya, taklid buta. Nah itulah makanya kita ngikutilah apa yang disampaikan ulama. Ulama ini kan berikhtiar dan beristihad. Itulah yang kita pegang sebagai pedoman kita selaku orang Muslim juga, apalagi kita orang Sumatera Barat, pasti itulah kita pegang. Kembali juga 2019 kita juga ulama mengeluarkan istihad lagi. Kemana? Karena tidak lagi pilihan lain, termasuklah saya tetap berjuang, kita berjuang kematian. Makanya kemarin kalau memang mereka mau, seandainya Prabowo jadi kemarin, ada yang menasihati. Siapa? PKS masih ada di barisan dia. Jika Prabowo tidak dinasihati mungkin susah juga, mungkin sama dengan Jokowi. Jokowi menang kenapa? Yang di belakangnya orang-orang yang jelas sentimen dengan Islam. Salah satu contoh kita PDI yang telah mengobrak-abrik agama kita kan. Nah kalau Prabowo kemarin bertahan di oposisi, mungkin 2024 ini lain cerita. Pasti Prabowo yang maju, mungkin bersanding dengan Anies kata dengan itu ada penawar. Jadi seandainya Prabowo ini memang kata orang emosian, ada yang penawarnya. Siapa? Mungkin dengan PKS bisa membacking, membantu tadi. Tapi karena dia tidak betah di oposisi, tak lecan, tak ada duit, katanya usaha dia macet kan. Udah dijawab dia sendiri. Dan memikirkan diri sendiri kan. Makanya ulama kembali beristihad. Nah istihad ulama ini kan waktu di Bogor kan jelas. Semua calon dipanggil, diberikan fakta integritas. Nah kita sekarang mau ikut siapa lagi? Ya mungkin ikut. Jadi kita jangan fanatik kita. Jadi jangan hati kita yang sudah keras atau panas boleh didinginkan. Dengan setawa sedikit. Setawa sedikit bisa dijadikan kita lebih memilih orang-orang yang berintegritas. Karena yang ulama itu tidak sembarangan atau sudah dipikirkan matang-matang. Nah, itulah mungkin lebih kita bisa menjadikan pendingin bagi kita supaya jangan berdebat yang lebih keras lagi. Tapi pertanyaan Abo alun dijawab lah. Berpengaruh enggak? Kebetulan Ustadz kini kan ada di banyak pilihan orang awam. Signifikan enggak pengaruh Ustadz di katakanlah partainya di 01 itu untuk mengangkat popularitas dan keinginan orang untuk ini Ustadz? Kalau di kami di PKS malah memberikan keuntungan, keuntungan besar. Ya. Karena di masyarakat sekarang ini sudah apalagi di daerah-daerah kita itu kan Anies ini udah jadi ngetren. Dalam arti kata mungkin terangkatnya partai-partai macam Nasdem dan lain yang ikut dalam itu berkat Anies juga. Nah itu pengaruh besar juga karena elektabilitas Anies ini sudah memang
kata orang tuh tidak kali-kalingan lagi lah. Bahasa orang Pontianak ini kali-kalingan. Memang udah meroket gitu ya kan. Ya. Dan itu juga membuat efek masuk Demokrat dia agak redup tuh gara-gara lari dari Kita udah nggak ada orang Demokrat di sana. Apa pengaruhnya gini kok? Mendapat pendapat enggak begitu. Kok lampu Ciporo, kok lebak kabui, kok bagentarang kok. Makanya saya tidak. So pengaruh dari masing-masing capres itu tetap ada di masyarakat tuh. Karena melihat sejarah perjuangan partai masing-masing itu kan kalau di Pontianak atau di Kalimantan Barat umumnya itu ada dan kue ya kan, ada yang memang baru muncul, tapi ada juga yang stabil gitu kan. Nah, jadi kalau kami dari Demokrat itu kan memang dilema. Kami dari caleg karena di masyarakat tuh memang sekarang trennya memang ke 01. Kok jujur saya Ambo cek karena Ambo kebetulan lead bank Satu putaran ya. Satu bank di Demokrat. Jadi Ambo melihat situasi seperti itu. Selama Ambo bersosialisasi ke masyarakat pun tantangan Ambo di situ. Ada penolakan enggak dari masyarakat ketika bawa bendera yang bukan 01 nih? Ya. Ada ya. Aduh. Ada menyesalkan ya. Itu ada menyesalkan. Jujur kamu katakan, ini kita tidak bisa munafik. Menyesalkan keputusan Demokrat tadi. Jadi Ambo melihatnya apa adanya sekarang gitu. Perjuangan kok tidak bisa hanya memikirkan ego pribadi, karena masyarakat kok yang menilai. Ya. Nah, setiap Ambo masuk ke lapangan, pasti pertanyaan pertama itu, apalagi orang-orang itu tahu Ambo ketua DPW di sana Anies, ya kan? Dan 5 foto Ambo lah 55 aduh di medsos itu Jo Anies. Ya. Itu tidak bisa diingkari gitu kan. Karena perjalanan Ambo selama itu kan dari tahun 82 Ambo maja, jadi kan maja tuh bukan di satu tampek saya. Ya. Dari 1 minggu tuh ada 7 SMA yang Ambo aja, 1 SMP dalam 1 minggu itu. Ya. Jadi 2 perguruan tinggi. Ya. Nah itu semua satu WA grup itu lah tahu kok Ambo mempertanyakan. Nah, jadi maju tapi kok pakai bendera beginian gitu ya? Begitu bukan maju karena bendera ginian, karena kan ke awak kok. Ya. Terdaftar di Demokrat, sebelum Anies muncul. Okay. Kan itu. Begitu berjalannya pencalonan kok, Ambo diminta untuk jadi tim pemenangan Anies, kan itu. Itu kita tahu kan ceritanya. Kita tahu. Nah, artinya itu harus tahu dulu mangga sampai kok tiba-tiba itu kan. Tapi kan namanya partai, ya kan. Itu kan bukan orang pusat. Apapun keputusan pusat, termasuk Ambo yang di daerah kok menurun, kan itu. Tapi secara hati nurani itu tadi kata Pak Andi ini orang Hanura kok bukan rahasia orang Pak kan. Rahasia hati kan. Bukan hanya Ambose sebenarnya, ya kan? Bukan. Jadi ada permasalahan batin yang sebenarnya. Nah, itu nana mau pertanyakan. Jangan kawan namu mengira permasalahan batin itu kali. Itu enggak tahu. Kepek. Itu kan enggak tahu. Kawan ahli. Orang itu kan itu kawan semua tuh. Betul. Artinya perjuangannya yang sudah itu kue itu kan 55 tapi muncul pertanyaan orang seperti itu. Nah itu menjadi beban. Oke. Kita rehat dulu, situasi dingin, dan tadi itu kita lebih mendalami suasana kebatinan dari kawan-kawan, baik dan didukung di uang awak banyak, maupun kini dan dipertanya di uang banyak, badik pegawai itu ya. Tapi di bagian kedua nanti kita akan gali lebih dalam lagi dan harus lebih semangat, lebih anget, harus lebih anget gitu. Karena
masyarakat kita banyak mempertanyakan kini. Manga dek batangga-tangga mana dek suasana betul kini kan? Iya. Apakah betul-betul batangga ataukah ada nilai-nilai yang terkandung di balik pertengkaran tadi itu? Kita rehat sejenak, balik lagi di Palanta kita. Iya. Coba tanya ke langsung kau. Baca itu bagus.